Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naufal Putra Prasetya dari kelas 1D PJKR dengan nomor induk mahasiswa 255201222. Puji dan syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan kasih sayangnya kita masih diberi kehidupan, masih diberi kesempatan untuk berdiri, berbicara, mendengar, dan yang terpenting merenung. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sebuah biantara dengan judul tanpa sengaja membuka aib sendiri kepada orang lain. Judul ini bukan sekedar tema, judul ini adalah cermin yang mungkin tanpa kita sadar sedang memantulkan wajah kita sendiri. Setiap manusia hidup dengan dua wajah yang ditunjukkan kepada dunia dan wajah yang hanya kita kenal di dalam hati. Wajah yang tampak kuat dan wajah yang sebenarnya rapuh. Wajah yang tersenyum dan wajah yang diam-diam menangis. Di balik senyum yang kita perlihatkan, seringkali tersembunyi cerita yang tidak ingin diulang. Di balik tawa yang kita dengarkan, seringkali tersimpan luka yang belum sembuh. Dan di balik keheningan yang kita jaga, tersimpan aib yang kita lindungi dengan sekuat tenaga. Itulah aib, bagian dari hidup yang kita simpan rapat-rapat. Bukan karena kita munafik, tetapi karena kita manusia yang ingin tetap dihargai. Namun, ironisnya, seringkali bukan orang lain yang membuka aib kita, melainkan diri kita sendiri. Tanpa sengaja, tanpa niat, tanpa sadar, kita membuka aib itu melalui lisan yang terlalu jujur. Melalui cerita yang kita sampaikan saat hati sedang lelah, melalui kepercayaan yang kita berikan saat perasaan sedang rapuh, kita berkata, aku hanya ingin bercerita, aku hanya ingin didengar, aku hanya ingin sedikit lega. Namun, kita lupa bahwa tidak semua telinga adalah tempat yang aman. Tidak semua yang mendengarkan berniat menjaga, dan tidak semua yang tersenyum menyimpan empati. Awalnya terasa ringan, hati seakan lapang, beban seolah berkurang. Namun waktu berjalan, cerita itu berpindah dari satu telinga ke telinga lain, dari mulut ke mulut berikutnya. Dan pada saat itulah kita mulai merasakan sesuatu yang menusuk dada. Rasa malu, rasa sesal, rasa ingin memutar waktu. Kita mulai bertanya pada diri sendiri, kenapa aku begitu mudah bicara? Kenapa aku tidak menjaga diriku sendiri? Kenapa aku percaya pada orang yang salah? Pertanyaan-pertanyaan itu terus menghantui bahkan ketika kita sendirian. Lebih menyakitkan lagi, ketika aib terbuka, itu mulai membentuk pandangan orang lain terhadap diri kita. Kita tidak lagi dinilai dari siapa kita sekarang, tetapi dari cerita lama yang kita buka sendiri. Kita tidak dilihat dari perubahan yang kita usahakan, tetapi dari kesalahan yang pernah kita lakukan. Saat itulah kita menyadari bahwa kata-kata tidak bisa ditarik kembali, bahwa kejujuran tanpa kebijaksanaan bisa menjadi bumerang, dan bahwa membuka aib sendiri meskipun tanpa sengaja dapat melukai diri lebih dalam daripada perkiraan kita. Namun, hadirin sekalian, biantara ini ditunjukkan untuk menakut-nakuti, tidak pula untuk menyalahkan. Biantara ini adalah pelukan bagi mereka yang pernah salah bicara, pelukan bagi mereka yang pernah salah percaya, pelukan bagi mereka yang pernah membuka diri lalu karena terluka. Karena sejatinya, membuka aib diri sendiri tanpa sengaja adalah tanda bahwa kita manusia yang sedang lelah, manusia yang ingin dimengerti, manusia yang ingin didengar, dan tidak ada yang salah dengan kebutuhan itu. Yang perlu kita pelajari adalah kebijaksanaan. Bijaksana dalam berbicara, bijaksana dalam memilih tempat bersandar, bijaksana dalam menentukan siapa kita membuka hati. Hadirin yang berbahagia, diam bukan berarti lemah, diam bukan berarti kalah. Dalam banyak keadaan, diam adalah bentuk perlindungan diri yang paling kuat. Menjaga aib diri sendiri bukan berarti menipu dunia. Menjaga aib diri sendiri adalah cinta kepada diri sendiri. Karena orang yang menghargai dirinya tidak akan menyerahkan kehormatannya sembarangan. Namun, jika aib itu terlanjur terbuka, jangan biarkan hal itu menghancurkan hidup kita. Jangan biarkan satu kesalahan menghapus seluruh kebaikan yang kita usahakan. Jangan biarkan masa lalu mengikat kaki kita untuk melangkah ke depan. Bangkitlah, belajarlah, dan tumbuhlah. Karena manusia yang dewasa bukanlah manusia yang tidak pernah salah, melainkan manusia yang belajar untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin cukup sekian biantara yang saya sampaikan. Semoga biantara ini menjadi cermin bagi kita semua, cermin untuk menjaga lisan kita, cermin untuk menjaga cerita hidup kita, dan cermin untuk menjaga kehormatan diri kita sendiri. Akhir kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyampaian ini terdapat kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.